Selamat pagi Bapak Yota, dosen pengampu mata kuliah Internet of Things, IoT. Saya Made Gede Juniastra dengan NIM 24291011004. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tugas kedua dari mata kuliah IoT. Adapun artikel yang saya angkat adalah artikel dengan judul Security and Privacy in IoT Smart Healthcare, atau secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi keamanan dan privasi dalam layanan kesehatan pintar berbasis IoT. Artikel ini ditulis oleh Sivanarayani M. Karuratne, ada Nitesh Saxena dan Muhammad Khurram Khan yang diterbitkan dalam IEEE Internet Computing tahun 2021. Adapun tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama tujuannya satu, meninjau tingkat keamanan dan privasi pada sistem healthcare IoT atau Edge IoT. Dalam hal ini khususnya pada remote patient monitoring. Kemudian mengidentifikasi tantangan teknis dan kesenjangan dalam penelitian dalam penerapan keamanan di perangkat medis IoT. Kemudian yang ketiga, menawarkan arsitektur keamanan dan privasi terpadu yang dapat diterapkan pada sistem kesehatan pintar. Selain tujuan tersebut, ada permasalahan yang diangkat adalah yang pertama, banyaknya perangkat medis IoT yang memiliki daya rendah dan kemampuan komputasi terbatas sehingga cukup sulit dalam menerapkan enkripsi yang kompleks. Yang kedua, terjadinya serangan nyata pada alat medis seperti misalnya insulin pump maupun pacemaker yang menyebabkan terjadinya risiko keselamatan pada pasien. Yang ketiga, kurangnya autentikasi, otorisasi, dan enkripsi di perangkat medis. Kemudian, privasi pasien dalam ini terancam, terutama dalam pengelolaan HER atau Electronic Health Record atau PHR, Personal Health Record, dalam yang umumnya kita kenal dengan Rekamedik, yang terhubung ke cloud tanpa adanya kontrol akses yang memadai. Dan terakhir, tidak adanya standar global untuk keamanan data medis lintas negara dan lintas penyedia layanan. Nah, selanjutnya adalah metode dan pendekatan keamanan privasi. Yang pertama, dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai macam studi yang dengan tema keamanan dan privasi dalam Edge IoT. Yang kedua, penggunaan model 3 lapisan sistem Edge IoT. Lapisan pertama adalah device layer yang terdiri dari sensor, kemudian ada wearable device maupun perangkat medis. Layer kedua adalah fog layer yang terdiri dari gateway cerdas untuk melakukan autentikasi dan melakukan pemrosesan lokal. Kemudian yang layer terakhir, the cloud layer, adalah digunakan untuk penyimpanan data yang besar tentunya dan sekaligus melakukan analisis terhadap data tersebut. Selanjutnya, menganalisis standar dan praktik terbaik. Ada OWASP, kemudian ada ISO IC 27701, kemudian ada 27002, 25237 tahun 2017. Selain itu, dilakukan juga pembandingan antara mekanisme keamanan terkini seperti three-factor authentication, dalam hal ini password, biometric, dan smart card. Kemudian ada lightweight encryption dan elliptic curve cryptography atau ECC. Kemudian ada privacy by design, PBD framework. Kemudian ada blockchain untuk audit data medisnya. Kemudian ada machine learning untuk deteksi serangan dan anomali. Kemudian ada fog edge computing untuk melakukan pemrosesan aman di dekat sumber data. Nah, kontribusi dan hasil penelitiannya. Yang pertama, kontribusi utama dari hasil penelitian ini adalah menganalisis kerentanan dan serangan nyata di Edge IoT. Dalam perangkat medisnya, misalnya ada pacemaker, kemudian ada pompa infus, maupun perangkat wearable yang digunakan oleh pasien. Yang kedua, menyusun persyaratan keamanan inti meliputi confidentiality, kemudian ada integrity, authentication, non-repudiation, authorization, maupun freshness. Yang ketiga, mengusulkan arsitektur keamanan baru yang berbasis zona
dan lapisan. Dalam hal ini sudah jelaskan sebelumnya, ada device layer, kemudian gateway maupun cloud. Dengan tentunya kontrol akses yang terdistribusi dan enkripsi biometrik. Yang keempat, menunjukkan bagaimana teknologi baru, seperti misalnya machine learning, ada blockchain, biometrik, SDN, fog computing maupun nanoteknologi itu dapat memperkuat dari sisi keamanan dan menjaga privasi dari sistem medisnya. Kemudian hasil penting dari penelitian ini yang pertama, adanya pendekatan hybrid lightweight security yang dapat menjaga efisiensi dan daya rendah tanpa mengorbankan dari sisi keamanannya. Kemudian sistem Edge IoT membutuhkan mutual authentication antar perangkat dan pengguna medis untuk mencegah terjadinya akses yang ilegal. Dan yang terakhir itu teknologi machine learning dan tiny machine learning itu efektif untuk deteksi anomali bersifat lokal. Sementara blockchain itu memastikan audit data yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, kemudian kelebihan dan keterbatasan dan potensi riset lanjutan. Yang pertama kelebihan yaitu mengintegrasikan berbagai teknologi modern, misalnya AI, kemudian ada blockchain maupun biometrik dalam satu kerangka keamanan medis. Yang kedua, menyediakan arsitektur konkret berupa zone-based architecture dengan perlindungan dari stride threats, misalnya spoofing, kemudian ada tampering, repudiation, information disclosure, DOS, maupun elevation of privilege. Kemudian ada relevan dengan tantangan dunia nyata melalui studi kasus serangan medis. Jadi sangat relevan dalam untuk menjawab tantangan yang terkini dalam studi kasus serangan-serangan terhadap perangkat medis. Selain kelebihan tadi, ada juga keterbatasannya. Yang pertama, tidak adanya implementasi atau simulasi empiris, jadi masih bersifat konseptual. Kemudian adanya kompleksitas tinggi dalam penerapan pada perangkat IoT yang berdaya rendah. Seperti kita ketahui ya, sebagian besar perangkat IoT itu berdaya rendah dan memiliki kemampuan komputasi yang terbatas. Kemudian yang terakhir, teknologi seperti SDN, Software Defined Networking, dan Biometric Cryptography masih membutuhkan pengujian lebih lanjut di lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah potensi riset di masa depan atau lanjutan. Ada beberapa potensi riset yang dapat dilakukan. Yang pertama itu homomorphic encryption, yang fungsinya untuk melakukan komputasi langsung atas data terenkripsi. Kemudian ada trust management, untuk menilai reputasi dan kredibilitas dari perangkat medis secara otomatis. Kemudian unique identity management, jadi memberikan identitas unik kepada semua perangkat yang jumlahnya itu miliaran dengan menggunakan teknologi IP versi 6, blockchain ID dan sebagainya. Kemudian penyematan teknologi terkini, misalnya machine learning dan artificial intelligence yang bersifat lightweight atau yang ringan, yang fungsinya untuk optimalisasi untuk sumber daya yang terbatas pada perangkat IoT. Kemudian yang terakhir itu kerangka hukum global. Jadi di sini ditekankan pada pengembangan kepemilikan data medis secara global. Adapun kesimpulan umum yang dapat ditarik dari makalah ini adalah bahwa keberhasilan IoT Smart Healthcare itu sangat bergantung pada desain sistem yang aman, kemudian efisien, dan tentunya mematuhi dari menjaga privasi pasien. Kemudian integrasi teknologi machine learning, kemudian ada biometric encryption dan fog computing, itu menjadi solusi potensial untuk mengatasi adanya keterbatasan daya dan keamanan pada perangkat medis. Dan yang terakhir itu diperlukan kolaborasi antara ahli teknologi, kemudian tenaga medis tentunya, dan terakhir pembuat kebijakan untuk mewujudkan ekosistem Edge IoT yang aman, andal, dan tentunya patuh terhadap regulasi yang ada. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun penyampaian. Terima kasih.